Ada seorang wanita membunuh anak berumur 3 tahun dengan posisi kepala di dalam bak mandi, membuat hubungan diplomatik dua negara harus berhenti. Ini ceritanya. Hai, ketemu lagi dengan saya Chris. Ini channel official saya yang baru yang akan membahas cerita-cerita yang seru-seru kayak misteri, pembunuhan, atau mungkin juga ada sedikit-sedikit cerita-cerita yang berbau-bau politik negara-negara lain atau negara kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada beberapa kasus atau beberapa cerita yang kalian mau saya kupas, boleh deh komen di bawah ya. Cerita pertama ini saya awali dengan kisah pembunuhan yang berakibat dua negara terhenti. Maksudnya hubungan diplomatiknya terhenti. Seorang wanita bernama Flor Contemplation lahir 7 Januari 1953 di San Paulo, Laguna, Filipina. Untuk merubah nasib supaya 4 anaknya tidak bernasib seperti dia, akhirnya dia berangkat ke Singapura sebagai seorang TKW, sebagai pembantu rumah tangga. Walaupun suami dan anak-anaknya juga sebenarnya nggak pengen kalau si Flor ini, mamanya ini, harus ke Singapura. Cuman karena si Flor ini berpikir, wah itu bisa menghasilkan lebih untuk keluarganya, akhirnya dia tetap pergi. Di awal-awal dia pergi, semuanya berjalan lancar, mulus deh, seperti yang dia bayangin. Terus sampai di tahun 1990 dia sempat pulang pertama kali ke Filipina. Di situ dia merasa hancur. Kenapa? Karena suaminya yang namanya Efren yang sebagai supir rupanya selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Neneng. Karena marah, akhirnya dia berangkat lagi ke Singapura untuk jadi TKW, tetap sebagai TKW, sebagai pembantu rumah tangga. Nah disitulah dimulailah awal dari kisah tragis, sehingga akhirnya membuat dia harus dihukum gantung. Pada tanggal 4 Mei 1991, polisi menemukan 2 mayat di satu rumah di Singapura. Satu, seorang wanita TKW asal Filipina juga, yang merupakan teman dari Flor juga, bernama Delia Maga. Itu mayat yang pertama. Dan yang kedua adalah anak dari majikannya. Maksudnya anak dari majikan si Delia Maga ini, namanya Nicholas Wang, umur 3 tahun, juga sama, meninggal. Kalau dari hasil pemeriksaan polisi, Delia Maga ini diperkirakan matinya karena dicekik. Dan Nicholas Wang, anak yang berumur 3 tahun itu, matinya tenggelam di bak mandi. Nah tapi si papanya si Nicholas Wang ini nggak sama sekali nggak tahu gitu, nggak bisa identifikasi itu siapa yang sebenarnya ngebunuh itu. Tapi akhirnya polisi cari-cari dan ketemu buku diarinya si Delia Maga ini, dan di situ ada nama Flor Contemplation, si Flor itu. Jadi polisi entah bagaimana akhirnya menangkap si Flor buat diinterogasi. Terus setelah beberapa hari diinterogasi,
dapat pernyataan, akhirnya Flor mengakui kalau dia yang membunuh 2 orang itu dengan ceritanya sebelum kejadian dia datang ke rumah itu memberikan sesuatu atau memberi bingkisan atau apalah ke si Delia Maga. Nah, udah gitu pada waktu itu dia agak sakit katanya. Dia agak sakit, dia masuk ke WC. Masuk ke WC, dalam WC itu ada anaknya si majikan Delia Maga itu yang umur 3 tahun itu lagi di pinggir bak mandi, lagi main-main air. Entah bagaimana, entah kemasukan apa katanya, dia tiba-tiba mencelupkan si kepala si anak ini ke air, ke bak mandi itu sampai mati. Dan sampai mati ya sudah, dia keluar dia seperti masih kemasukan gitu. Jadi dia ngelihat lagi. Oh ya, ceritanya katanya bahwa dia ngelihat si anak kecil itu sama seperti ngelihat seekor kucing. Jadi sama dia dicelupin gitu, kalau menurut ceritanya gitu. Nah, terus dia setelah membunuh si kucing itu, terus dia keluar katanya. Dia ngelihat si Delia Maga ini seperti bukan Delia Maga, seperti bukan temennya. Akhirnya dia pun mencekik si Delia Maga ini, mencekik temannya ini sampai mati. Itu hasil pengakuan yang diterima oleh polisi Singapura katanya. Jadi dianggapnya bahwa si Flor ini mengakui. Bahkan sampai proses penyidikan, sampai proses BAP juga, si Flor ini tetap dengan pernyataannya, dia tetap mengakui bahwa itu maksudnya dia yang melakukan pembunuhan itu gitu. Bahkan Kedutaan Besar Filipina pun juga yang pada saat itu ada, itu mengakui bahwa pernyataannya si Flor ini kredibel. Karena seperti itu akhirnya dilakukan persidangan dan dijatuhilah hukuman mati dengan cara digantung si Flor ini. Yang anehnya, selama proses penyidikan sampai proses persidangan, si Flor ini nggak pernah didampingi secara pantas, secara layak gitu sama Kedutaan Besar dari Filipina gitu. Itu yang anehnya. Terus juga nggak ada bukti secara medis yang dikeluarkan oleh jaksa juga dari pembela. Padahal ada pernyataan Flor yang menyatakan bahwa pada hari kejadian itu dia tuh ngerasain sesuatu yang beda pada badannya. Misalnya sesuatu yang beda badannya itu maksudnya sakit gitu. Dia tuh ada sakit. Dan itu tidak dicari rekap secara medisnya gitu. Kenapa dia tuh? Dan akhirnya semua itu terdengar sampai ke keluarganya Flor dan teman-temannya Flor yang di Filipina. Mereka udah mendengar dari penangkapannya si Flor, terus dari keputusan sidang yang mengeluarkan bahwa si Flor ini harus dihukum mati. Dan mereka nggak terima kalau keputusan itu karena ceritanya banyak yang janggal gitu. Sampai akhirnya mereka itu melakukan demo ke Kedutaan Besar Singapura yang ada di Filipina. Bahkan di situ selingkuhannya si suaminya itu pun begitu kerasnya melakukan demo untuk membela si Flor gitu kan. Di situ ada perjuangannya dia untuk membela si Flor gitu kan. Nah, semakin merebaknya cerita itu, akhirnya ada beberapa orang yang rupanya mereka adalah beberapa orang tim pengacara yang mau membantu untuk mencari cerita ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya si tim pengacara ini mulai mencari saksi-saksi yang lain atau bukti-bukti yang lain, dan didapatkan kesaksian dari seorang TKW Filipina juga yang mengenal si Flor bernama Virginia Paramok. Dia mengatakan bahwa pada waktu kejadian pembunuhan itu, dia ada di rumah sakit yang sama bersama dengan Flor. Kedua adalah kesaksian Virginia juga mengatakan bahwa sebenarnya Nicholas Huang, seorang anak yang berumur 3 tahun itu tewas bukan dibunuh oleh si Flor, tapi itu kelalaian dari Delia. Sehingga si anak itu kecebur gitu, tanpa sepengetahuan si Delia. Nah, dan Delia tewas karena dia dicekik sama
papanya si Nicholas Wang ini, karena papanya Nicholas Wang ini kan marah gitu, dia lepas kendali gitu. Terus selama diinterogasi, Flor ini tuh mendapat penyiksaan dari ditendang, dipukul, bahkan sampai dilistrik. Sehingga penyiksaan itu dilakuin supaya si Flor ini mau mengakui kalau dia yang membunuh 2 orang itu. Nah, karena semua kesaksian itu, akhirnya tim pengacara ini yang bantu Flor ini meminta untuk membuka kembali persidangan. Nah, di persidangan itu si pengacara ini mengeluarkan bukti medis yang menyatakan bahwa Flor ini mengidap partial complex seizure. Itu sejenis kayak epilepsi gitu pada saat kejadian itu dia ke rumah sakit yang ada si Virginia itu. Nah, keluar bukti medisnya bahwa dia punya penyakit itu. Tim pengacara menyatakan bahwa kliennya itu tuh tidak bersalah. Sedangkan jaksa penuntut menyatakan bahwa Flor itu hanya sakit migrain biasa. Nah, akhirnya semua bukti-bukti, bahkan sampai bandingnya yang diajukan tim pengacara ini terhadap pengadilan ditolak, dan tetap si Flor ini harus dijatuhi hukuman mati. Akhirnya tanggal 17 Maret 1995 Flor dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung di penjara wanita Changi di Singapura. Padahal Presiden Filipina Fidel Ramos sudah mengajukan permohonan pengampunan, tapi tidak digubris oleh pemerintah Singapura. Eksekusi itu membuat rakyat Filipina marah. Peti mati jenazah Floor Contemplation yang datang ke Filipina disambut secara kenegaraan oleh ibu negara Lady Amelita Ramos di Bandara Ninoy Aquino, Manila, Filipina. Presiden Ramos juga menyatakan kalau seluruh biaya hidup anak-anak Flor akan ditanggung oleh pemerintah Filipina. Beberapa tahun setelah kejadian eksekusi itu, hubungan diplomatik negara Filipina dan negara Singapura pun beku. Dan Presiden Ramos menarik duta besar Filipina yang ada di Singapura itu kembali, dan sejumlah kerjasama bilateral dibatalkan. Pada waktu itu jadinya kisahnya si Floor Contemplation ini menjadi sebuah gambaran atau nasib tenaga kerja wanita Filipina yang mengalami penyiksaan atau bahkan pelecehan di negara Singapura. Nah, dan kejadian tahun 95 itu akhirnya dibuatlah sebuah film dengan judul The Floor Contemplation Story. Filmnya mungkin tidak terlalu banyak beredar karena pada waktu di tahun itu juga negara kita tidak terlalu tahu sih, karena pada waktu itu pun juga negara Indonesia tahun 96, 97, 98 kan negara lagi mengalami suatu masalah atau sedikit masalah. Jadi apa yang masuk ke Indonesia itu banyak disaring juga supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Tapi mungkin dicobalah kalian, kalau mau tahu lebih jelasnya kalian bisa cari di Google atau di YouTube, ceritanya juga ada kok di situ. Karena mungkin saya juga tidak terlalu tahu secara detail karena ceritanya itu terus kisahnya itu nggak terlalu banyak bisa kita tahu. Oke. Sekian saja cerita pertama saya ini. Nanti kalau ada yang mau diceritain atau mau dikupas, mau supaya saya juga bisa cari, boleh deh komen. Bagi yang suka boleh subscribe, boleh like, boleh share. Dan maaf kalau ada kesalahan atau ada
yang saya salah dalam cerita ini, boleh deh kita bahas bareng-bareng, kita komen di komen ya. Oke, terima kasih.